Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel pendidikan. Nah, pada saat ini kita akan membahas tentang persilangan monohibrid intermediate. Kita lihat ada sebuah soal di mana bunga mawar merah yang mempunyai genotip M besar itu akan disilangkan dengan bunga mawar putih yang mempunyai genotip M kecil. Ingat bahwa merah adalah fenotip dan putih juga merupakan fenotip. Di sini ya, mawar merah mempunyai genotipnya M besar, sedangkan mawar putih mempunyai genotipnya M kecil. Dengan gen M besar bersifat dominan penuh terhadap M kecil. Artinya nanti sifat M ini mendominasi daripada M kecil. Bagaimana rasio genotip dan fenotip pada F2-nya atau keturunan keduanya? Kita lihat bersama. Oke, jawab. Pada persilangan pertama akan disilangkan ya mawar merah dengan mawar putih. Genotipnya M besar akan disilangkan oleh M kecil, di mana M besar adalah mempunyai fenotip merah dan M kecil adalah fenotipnya adalah putih. Ya. Kemudian gamet daripada mawar merah adalah M besar dan gamet daripada mawar putih adalah M kecil. Karena ada satu jenis huruf besar dan satu jenis huruf kecil. Baik, kita langsung saja ke anak pertamanya atau keturunan pertamanya. Keturunan pertamanya adalah gabungan antara M besar dan M kecil sehingga menghasilkan M besar M kecil. Nah, itulah daripada genotip yang merupakan persilangan antara mawar merah dengan mawar putih, menghasilkan keturunan pertamanya adalah M besar M kecil. Nah, M besar M kecil adalah sebenarnya merah. Ya, genotipnya adalah M besar M kecil. Ya, fenotipnya merah. Kenapa? Karena M besar mendominasi dari M kecil. Maka fenotipnya, sifat yang muncul pada keturunan pertamanya adalah merah. Lalu bagaimana keturunan keduanya sekarang? Kita lihat P2, artinya keturunan yang akan dihasilkan oleh P2. Kita persilangkan lagi keturunan pertama dengan keturunan pertama itu juga. Jadi M besar M kecil akan disilangkan kepada M besar M kecil juga. Gametnya, karena ada dua jenis huruf, yang satu besar satu kecil, maka gametnya pun M besar dan M kecil. Begitupun yang satu juga M besar M kecil. Nah, M besar M kecil ini mempunyai genotip, ya kita lihat di sini, ya keturunan keduanya kita bikin bagan, ya. Bagan M besar M kecil kita letakkan pada kolom atas sejajar horizontal dan baris M besar M kecil. Jadi ada baris dan ada kolom. Maka pertemuan antara baris dan kolom ini akan membentuk suatu genotip. Mana M besar ketemu dengan M besar, maka menjadi M besar. Maka fenotipnya merah. Kemudian pertemuan antara M besar M kecil menghasilkan M besar M kecil. Fenotipnya merah. Kenapa? Karena dominan M besar. Begitupun M kecil dengan M besar, maka akan menghasilkan pertemuannya adalah M besar M kecil. Kita menulis M besar dahulu secara aturan, walaupun pertemuan M kecil dengan M besar, maka dalam penulisannya M besar M kecil. Fenotipnya adalah merah. Kenapa? Karena M besar mendominasi. Kemudian pertemuan antara M kecil dengan M kecil, koordinatnya kita lihat M kecil. Fenotipnya adalah putih, ya. Nah, kemudian kita lihat lagi genotipnya. Genotipnya M besar ada berapa? Semua ada satu, ya. Dari bagan tersebut M besar hanya menghasilkan satu. Kemudian M besar M kecil ada dua. Kita lihat dalam bagan M besar M kecil ada dua dan M kecil itu ada hanya satu. Sehingga di sini kita lihat
perbandingan genotipnya 1:2:1 atau 25% banding 50% banding 25%. Kalau kita persentasekan ya, karena semua ada 4 ya, maka 1/4 banding 2/4 banding 1/4 atau 25% banding 50% banding 25%. Kemudian fenotipnya kita lihat warna merah ada 3. Kemudian warna putih hanya ada 1. Nah, maka perbandingan dari fenotipnya adalah 3:1 atau kalau kita presentasikan 75% banding 25%. Artinya 75% merah, 25% putih. Itulah keturunan kedua yang dihasilkan dari keturunan pertamanya. Oke, mudah-mudahan semua paham ya. Mudah-mudahan dapat dimengerti semua oleh semua, sehingga ketika menemui soal seperti ini maka cara mengerjakannya pun seperti itu. Oke, sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan ya. Salam sehat semua.